Aceh. Tapi rakyat tidak dapat jaminan kesehatan. Ya, Nuroyo, aksi unjuk rasa, aksi demo menuntut pemerintah Aceh untuk membatalkan wacana penghapusan JKA. Oh, insyaallah. Menunggu kita masuk ke dalam gedung yang terhormat ini. Ada rekan-rekan lain yang terus. Sama-sama kami mengingatkan untuk kita menjaga aksi protes di depan gedung DPRA Banda Aceh dari berbagai elemen datang ke gedung DPRA dalam rangka aksi demonstrasi terkait dengan rencana penghapusan program JKA oleh pemerintah Aceh. Kita lihat dalam gambar ini banyak masyarakat yang sedang berkumpul di depan pintu gerbang gedung DPR Aceh dengan harapan agar aparat keamanan membukakan pintu untuk bisa masuk ke gedung DPR untuk menemui anggota DPR atau ketua DPRA atau yang mewakili salah satu dari anggota DPRA. Saudara-saudaraku sekalian, kehadiran kita bersama-sama hari ini sekali lagi tidak lain, tidak bukan untuk seharusnya apa yang telah ditetapkan, kebijakan yang telah dilahirkan harusnya memberikan dampak yang lebih baik, bukan justru menghilangkan, bukan justru menghapuskan. Jangan sampai masyarakat semakin susah, semakin miskin, bahkan sekarang sakit sedikit miskin menjadi sadikin. Itu semua elemen masyarakat sipil dari berbagai lintas usia, lintas organisasi, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus menyuarakan demi kepentingan rakyat. Rakyat Aceh harus mendapatkan perlindungan, jaminan kesehatan sebagai bentuk dan wujud implementasi visi misi pemerintah Aceh. Dan DPR Aceh sebagai wakil rakyat seharusnya memperjuangkan, membela kepentingan rakyat, hak-hak rakyat, bukan hanya untuk duduk kemudian ketika rakyat susah, ketika jaminan kesehatan ini tidak diberikan lagi, mereka diam. Mereka harus suara, harus memperjuangkan sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat. Halo, tes. Apakah kawan-kawan tetap memilih wakil rakyat yang tidak memperjuangkan jaminan kesehatan sebagai hak dasar rakyat Aceh? Untuk itu kawan-kawan, kita harus bersama-sama elemen masyarakat sipil lainnya memperkuat gerakan sipil yang ada di penduduk Aceh ini, di provinsi Aceh, memperjuangkan, membela untuk jaminan kesehatan. Jangan sampai rakyat Aceh 2,2 juta orang ketika perlu mendapatkan layanan kesehatan, mereka tidak dapat dilayani, mereka ditolak di rumah sakit atau di puskesmas. Untuk itu kita bersama kawan-kawan akan tetap menyuarakan demi jaminan kesehatan rakyat Aceh, universal coverage, semuanya tercover. Masa yang berkumpul di depan pintu gerbang gedung DPR Aceh melakukan orasi dan demonstrasi dengan mengeluarkan berbagai tuntutan
dan harapan agar anggota DPRA bisa menemui mereka para peserta aksi. Jangan mereka kambing hitamkan ke sana ke sini, melempar tanggung jawab. Ini yang perlu kita tegaskan kepada Bapak-Bapak Dewan yang terhormat. Jangan mereka mengatakan bahwa BPJS tidak memberikan data. Jangan mereka katakan bahwa dinas sosial dia masukkan ke DKN. Itu bukan urusan kita. Itu tugas mereka, betul. Oke, terima kasih. Hidup rakyat Aceh! Hidup JKA! Kami minta kepada seluruh anggota DPR yang ada di dalam gedung untuk keluar menemui kami, rakyat Aceh, yang telah memberikan mandat dan amanah untuk kalian wakilkan di gedung terhormat ini. Kami ingin menemui wakil kami yang telah kami pilih, yang telah kami tunjuk untuk menyuarakan seluruh aspirasi kami. Jika tidak segera dijumpai, kita akan masuk dengan cara paksa. Mana anggota DPR Aceh? Mana pimpinan DPR Aceh yang katanya berpihak pada rakyat? Jangan hanya berbicara lip service, tunjukkan komitmen kalian. Jika hari ini kalian benar-benar berpihak kepada seluruh rakyat Aceh. Oka Pak Dewan. Oka Pak Dewan, nyok kemo rakyat orang banyak tahu dulu nyom. Kami yang kami kena. Oka Pak Dewan, tunjuk Pak Dewan. Gedung ini gedung rakyat, ya. Dibangun gedung ini pakai uang rakyat, bukan pakai uang bapak ya, Bu. Ya, tolong dibuka. Buka, tenang. Semakin rakyat diam, semakin rakyat dibodohi. Aman. Nggak usah pilih wakil rakyat lagi lah. Dengan 2024 nanti kalian bukan rakyat. Minta Keluar dari rel semua. Rakyat, hentikan dulu rapat kalian. Kalian pending dulu. Jumpai dulu rakyat. Hari ini kami yang hadir di sini mungkin hanya 50 orang, tetapi di belakang kami ada jutaan rakyat Aceh yang ingin menitipkan aspirasi dan harapannya untuk kami sampaikan langsung kepada anggota DPR Aceh. Mana mereka? Gimana kawan-kawan? Ayo masuk. Terobos cari mereka satu-satu. Wate kampanye rata pelosok terus ya minta suara rakyat. Orangnya wate itu rakyat dia samuka hanya tembok. Oh Pak Dewan tu. Ketua baru. Bapak DPR, kami datang ke sini bukan mau ngajak ribut. Kami hanya ingin memastikan bahwa rakyat Aceh mendapatkan jaminan kesehatan seperti dulu. Kami di sini tidak ada urusan sama DKN. Kami di sini tidak ada urusan sama dinas sosial, tidak masukkan data. Itu tugas kalian. Kalian kami wakilkan di sini di gedung ini, bukan hanya untuk tidur, tapi bekerja untuk rakyat. Kalian itu gerakan kalian mahal. Keluar dari rumah dibayar, kurang kantor dibayar, makan siang dibayar. Itu semua uang kami, uang rakyat.
Kalian itu dibiayai oleh negara untuk bekerja, bukan untuk tidur. Maka temuilah kami sebentar, wahai bapak-bapak dewan yang terhormat. Jangan sampai rakyat-rakyat yang sudah berkumpul di gedung ini marah karena kalian tidak mau menemui mereka. Jangan hanya waktu kalian membutuhkan mereka, pilih saya, ambil menangkan saya. Ingat ya, ingat, JK adalah amanah, JK adalah amanah. Dile wadada perang dile na, oh yang tak berjuang, keadilan, kesejahteraan, urangnya karena dalam jaro tak tabok, dalam jaro, ya sudah di tangan. Tapi bisa hilang kalam jaro gadoh guna awak ron yang naik dalam. Ingat dah, darah yang kailan riba urung yang kamate golong milo hasil ulangnya. Darah bangsa Aceh yang kailan meriba orang mate ulangnya gara-gara konflik golong milo ulangnya bang. Jadi gara-gara sabuk programnya kepercayaan kamu terhadap awadon anggota dewan punah. Nyo mana? Dalam gedungnya hana dewan dari Jawa, hana dewan dari Lampung, hana dewan dari Batak. Mandu murung Aceh yang dalam gedungnya. Betul? 80 karo anggota dewan Mandum dari Aceh. Mandum dari Aceh. Hai ke kapike ke bang Aceh. Nyo hai pikir don. Pikir kapake. Menyo hai pikir don. Rumah dua apa gagal. Rumah dua apa hai kapedun. Gagal kan usus untuk rakyat, usul untuk rakyat. Yang nak kapike nak kepokir lo. Yang nak kapike kepokir lo. Proyek nagonyo proyek nagote. Rakyat produk. Masa Covid, pejabat kekayaan meningkat. Rakyat tu, hana pakun, hana kerja, hana Di kubayau. tangga pintu masuk gedung DPRA, banyak kaum perempuan yang sedang melakukan protes dan berorasi agar anggota DPRA atau yang bisa mewakili anggota DPRA untuk keluar menemui para peserta aksi agar mendapat sebuah solusi yang bisa dijadikan sebuah patokan bagi masyarakat Aceh yang membutuhkan biaya pengobatan agar JKA bisa membantu mereka yang sakit. Tipu daya. Ya, udahlah tipu daya orang-orang. Kajian bedah orang dengar le. Menyojeka orang yang hai di bedun, menyojeka orang yang hai di bedun, yang bedungnya kajian segel mendau. Segel. Komisi 5. Sepakat kita segel gedung DPRA. Kami akan kembali lagi. Jika ini tidak bisa dipertahankan, ya, jika tidak bisa dipertahankan, maka rakyat Aceh akan diinap di sini. Kita akan tidur di sini, kita segel gedung ini. Apa yang anggota dewan? Karena tidak ada satu orang pun anggota dewan yang mewakili aspirasi masyarakat. Salah seorang peserta yang sudah lanjut usia berharap agar anggota DPRA atau DPR yang mewakili rakyat Aceh agar bisa melanjutkan program JKA atau setelah JKA dihapus, beliau mengharap agar DPRA membentuk satu program lain yang bisa memfasilitasi masyarakat Aceh, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk bisa berobat, karena mengingat masyarakat miskin sangat banyak di Aceh
yang biaya pengobatan selama ini sangat tinggi, bahkan warga miskin tidak sanggup untuk berobat secara membayar. Hapuskan JKA, mungkin karena JKA itu dengan tulisannya JKA tidak bagus. Boleh buat solusi lain. Yang penting masyarakat Aceh, khususnya yang miskin itu bisa berobat. Saya sudah tua ini pakai tongkat beli sendiri, semua sendiri, BLT tidak dapat lagi. Bayangkan itu. Itu elemen masyarakat seperti itu. Yang dapat BLT juga orang-orang kaya. Kita nggak dapat kayak gini, karena saya sudah tua, saya tidak banyak nuntut apa yang ada, itulah yang saya ini. Tapi mohon, hari ini kami sudah hadir di gedung ini, masyarakat sudah membayar gaji yang cukup bagus, gedungnya juga dikasih sudah ber-AC supaya nyaman untuk berpikir. Tapi tidak juga bisa berpikir. Saya setuju. Kalau 10 menit lagi tidak disahurti, kita datang di sini, kita minta izin dengan keamanan supaya juga bisa diantar kita ke ruang sana. Hidup rakyat Aceh! Hidup rakyat Aceh! Hidup rakyat Aceh! Tapi ingat-ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, abang-abang, adik-adik yang berbahagia, kita sudah banyak pengalaman-pengalaman. Tetapi pada saat dikasih satu kaos, dikasih sirup, kita lupa dengan pengalaman itu. Oleh karena itu, untuk ke depan, hari ini juga bisa kita lihat hari ini, siapa yang turun untuk menyuplai kita. Silakan berikan suara kepada orang yang seperti itu. Tapi kalau nggak turun sama sekali, apa dianggap kita ini? Kita manusia sama-sama. Jadi tidak boleh, Bapak anggota DPR yang terhormat, tolong perlakukan kami sama dengan manusia juga. Jangan diperlakukan kami seperti binatang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena tujuan kita baik. Kita tidak anarkis di sini, tapi kita mau jumpa wakil kita yang kita pilih kemarin, yang sudah dijanjikan. Nah ini, dijanjikan bahwa untuk mensejahterakan, yang mana sejahtera. Undang-undang juga dipuja. Harus semua rakyat Aceh dapat pekerjaannya yang layak, upah yang layak, hidup yang layak. Ini jangankan layak, makan aja masih dua kali satu hari. Bilik pelayanan kesehatan. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu tadi disampaikan oleh bapak kita tadi 10 menit dikasih waktu. Nanti kita minta izin kepada pihak keamanan. Kita yakin pihak keamanan bisa menemani kita sampai ke ruang-ruang yang kita mau ketemu dan dengan orang-orang yang kita mau ketemu. Demikian, sekali lagi kita harus tertib, harus damai. Yang penting kita dapat hasil hari ini dari DPRA, dapat informasi yang jelas. Jangan nanti satu April kita tidak bisa kecuali DPR kemari untuk melihat rakyat. Tolonglah DPR, kami di sini capek berdiri, siang tak makan, pagi tak makan, hanya untuk mendengarkan mandat dari DPR. Tolonglah DPR, saya dari mahasiswa meminta tolong kepada DPR. Mana suara rakyat yang dulu kamu minta? Mana dulu ucapan-ucapan yang kamu berikan kepada masyarakat? Emang janji pemilu. Tolonglah hargai masyarakat. Jangan hargai masyarakat seperti semut-semut yang diinjak dengan telapak kaki. Masyarakat di Aceh sungguh tidak seperti itu. Tolong kepada DPR, lihatlah masyarakat. Terima kasih. Bapak yang terhormat, himbaulah rakyat. Bahwa rakyat Aceh masih bisa berobat gratis. Itu satu. Kami rakyat Aceh tidak mau tahu, tidak dikasih jatah oleh BPJS, tidak ada dimasukkan ke JKN lah. Itu tugas bapak-bapak. Jelas. Itu urusan bapak-bapak. Bapak-bapak yang mewakili kami di sini, bapak-bapak yang bekerja mengurus data, urusan dinas sosial, urusan pemerintah Aceh, urusan BPJS, itu urusan bapak. Jelas.
Itu saja yang perlu kami sampaikan di sini. Jangan bebankan kepada rakyat bahwa ini BPJS lah, itu BPJS lah, ini dinsos lah, itu nggak penting bang. Itu tugas kalian. Itu saja bang. Apa yang beda wakil rakyat? Kampanye biasa wakil rakyat ya kampanye banyak. Cuy. Yang penting dengan kampanye. Ini adalah kesediaan Bang Alfian, koordinator Mata, untuk menyampaikan orasi terkait anggaran JK. Mundur lagi. Ya, mundur lagi dek, luas sedikit lagi dek. Mundur lagi ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita datang ingin memastikan bahwa apakah JKA jaminan kesehatan itu akan diberikan atau tidak. Dan itu kita berharap jaminannya adalah DPR. Dalam hal ini adalah DPRA. Nah, walaupun kita hari ini kita sudah diterima oleh Komisi 5 yang membidangi kesehatan. Nah, yang kedua, kita juga harus pastikan DPR mau untuk mengungkapkan selama ini JKA kita tahu sama-sama bahwa itu adalah ladang korupsi. Nah, ketika tahun 2022 pemerintah Aceh dan juga dari DPRA mengumumkan bahwa JKA dihentikan, itu adalah bohong. Kalau alasan tidak cukup anggaran kita cukup untuk tahun 2022. Walaupun terakhir beredar dokumen yang diparah oleh Dinas Kesehatan Aceh dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, di mana bahwa anggaran JKA dipotong 50% untuk pembangunan rumah sakit regional. Nah, yang perlu kita pahami hari ini adalah DPR, dalam hal ini Komisi 5, kita minta tegas untuk mau melakukan pansus terhadap apa yang terjadi selama ini. Artinya saya juga yakin bahwa DPR juga tahu bagaimana proses tahapan dari kontrak yang dilakukan dengan BPJS. Kalau istilah DPR dan ini sudah mengelilingi keluar, yaitu adalah cashback. Tidak ada dalam dunia anggaran negara itu cashback, tapi adalah komitmen fee. Komitmen fee ini adalah korupsi. Nah, yang kedua yang juga perlu dibongkar adalah di tahun 2016 kita juga tahu bahwa ada 616.000 penduduk Aceh itu adalah data fiktif. Itu berdasarkan dari data dari catatan sipil yang diverifikasi oleh audit BPK, dan itu pemerintah Aceh membayarnya. Sampai sekarang tidak ada kepastian hukum dan ini jelas korupsi. Nah, yang ketiga, DPR Aceh saya pikir sudah waktunya untuk mau meminta dokumen-dokumen, karena selama ini kita tidak tahu ada di 2,1 juta penduduk Aceh terima JKA. Akan tetapi pemerintah Aceh itu tidak pegang nama, alamat siapa yang mendapat layanan JKA. Pemerintah Aceh dan DPR yang cuma pegang adalah data jiwa 2,1 juta jiwa. Nah, ini penting untuk melihat tidak ada tumpang tindih. Saya juga yakin ada anggota DPR yang hasil testimoni kami itu malah mereka dengan status BPJS Mandiri, tapi mereka juga mengantongi kartu JKA. Jadi tumpang tindih terhadap kartu ini juga ini perlu ditelusuri. Saya harap DPR ini jangan barter dengan kasus ini. Selama ini dibarter, jadi pansus tetap dilakukan, tapi ini dibarter. Nah, kita harap ini akan di-clear-cut. Atau misalnya siapa hari ini yang menerima komitmen fee dan kontrak ini dengan ini, apakah pemerintah Aceh? Saya pikir pemerintah Aceh harus diseret ke pengadilan sehingga kepastian hukum ada. Jadi jangan hanya membuat JK ini adalah selain bahwa ini adalah bagian pencitraan, bahwa ini adalah untuk pelayanan kesehatan, tapi satu sisi ini menjadi teladan korup. Kita tidak mau itu. Jadi kita datang hari ini memastikan bahwa DPR ini adalah konsisten. Kalau misalnya DPR dalam kasus tidak konsisten, saya pikir akan ada konsekuensi. Saya secara pribadi akan mengkampanyekan berarti partai-partai di Aceh yang duduk di DPR tahun ini adalah semua pembohong. Terima kasih.